Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 136-140, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Telepon tidak tersambung. Episode 136. Siapa tahu, dua orang yang biasa bertemu dengan suara rendah, sikap hari ini tapi itu tidak sama seperti sebelumnya. Liu Zhengkun berteriak pada Jeannie, "Apa pengurus rumah tangga Fang, kamu ingin memanggil Fang Ye?" Jeannie tertegun untuk sementara waktu, tidak mengerti mengapa Liu Zhengkun mengatakan ini. Jeannie dan Billy selalu dipanggil dengan cara ini. Masa lalu, Liu Zhengkun bukan orang baik, dan Jeannie tidak berani bertengkar dengannya. Billy juga datang dan bertanya, "Butler Fang, Anda dapat melihat bahwa harga saham Huaseng Group telah jatuh. Saya baru saja menelepon kakek saya, tetapi telepon tidak tersambung. Tolong pinjamkan saya 1 miliar untuk menggunakannya terlebih dahulu." Petik 2. Butler Fang dengan tangan di belakang punggungnya, dia tidak lagi bersikap rendah hati seperti sebelumnya, dan berkata dengan arogan, "Tuan Billy, tuannya secara khusus mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah menyia-nyiakan 10 miliar dalam keluarga di minggu lalu, dan tuannya sangat marah. Kamu punya 1 sen, dan, Billy, kamu telah dikeluarkan dari keluarga, dan kamu bukan lagi pewaris keluarga Ye." Pernyataan Butler Fang membuat Jeannie dan Hanakin terkejut dan tidak bisa menambahkan lebih banyak lagi. Tentu saja Billy juga terkejut, tapi dia berpura-pura. Pengusiran dari keluarga. Jeannie lebih peduli tentang masalah ini daripada Billy, dan bertanya kepada Stuart Fang, "Apakah kamu melakukan kesalahan, Stuart Fang? Bagaimana bisa Billy dikeluarkan dari keluarga?" "Minggu, Billy Hua uangnya agak terlalu banyak," kakek marah. "Anda memberitahu kakek, kami tidak akan menghabiskan uang tanpa pandang bulu, dan tidak akan menyelamatkan grup Huaseng, apakah tidak apa-apa?" Butler Fang menghela nafas dan berkata, "Nona Wang, saya tidak salah. Billy memang dikeluarkan dari keluarga, tapi tentu saja itu bukan karena uang. Guru mengetahui kemarin lusa bahwa laporan penilaian pribadi Billy dan ayahnya adalah palsu. Billy sama sekali bukan anak dari keluarga Ye. Begitu mereka keluar, keduanya bahkan lebih tercengang. Bukankah Billy biologis ayahnya? Mungkinkah? Maksudmu ibuku dia?" Billy malu untuk terus berbicara, untuk menipu Jeannie, dia mengarang perselingkuhan ibunya, dan ketika dia kembali, dia harus dipukuli sampai mati oleh ibunya. Butler Fang mengangguk diam-diam, tetapi tidak berbicara terlalu jelas. Bagaimanapun, ibu Billy juga adalah tuan yang dihormati Butler Fang, dan dia merasa malu. Jeannie merasa sedikit bingung, dan berkata, "Bagaimana bisa, meskipun saya belum melihat ibu Billy, tetapi saya telah melihat fotonya, dia sangat cantik, dan dia terlihat sangat murni dan baik hati, dia tidak akan melakukannya. Melakukan sesuatu yang salah pada ayah Billy. Juga, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Billy bukan milik ayahnya? Hanya mengandalkan laporan penilaian pribadi lebih dari 10 tahun yang lalu terlalu sewenang-wenang. Jeannie secara resmi menikah lagi dengan Billy nanti. Saya juga mempelajari beberapa aturan tidak tertulis dari keluarga besar seperti keluarga Ye. Salah satunya adalah bahwa segera setelah anak itu lahir, diperlukan identifikasi pribadi untuk membuktikan bahwa itu adalah darah daging keluarga Ye." Mengetahui hal ini bahwa Jeannie melahirkan Billy dengan sepenuh hati. Verifikasi DNA. Episode 137. Song Hongye juga menyarankan bahwa jika dia dan Billy tidak bisa hamil, dia bisa memiliki pria lain dan berpura-pura menjadi anak Billy. Itu ditolak oleh Jeannie. Butler Fang menjawab, "Saya diam-diam menggunakan rambut Billy dan melakukan verifikasi DNA lain, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia memang bukan keturunan keluarga Ye. Wanita murni dan baik hati. Akan ada perselingkuhan, saya tidak bisa menjawab Anda. Nona Wang sendiri adalah seorang wanita, dia harus memahami psikologi wanita lebih baik daripada pria." Mendengar kata-kata Fang, Jeannie segera berhenti. Dia memikirkan dirinya sendiri. Bukankah dia terlihat seperti wanita yang baik hati, murni dan cantik yang turun dari dunia? Tapi siapa yang mengira bahwa secara pribadi, dia sudah mengkhianati Billy? Memikirkan hal ini, Jeannie menggigit bibirnya, dan tidak lagi berani menjamin ibu Billy. Fang Guanjia berkata, "Billy, Tuan berkata bahwa Anda akan segera mengundurkan diri sebagai presiden grup Huaseng.
Saya akan mengambil alih saham Anda dan Jeani. Villa Anda di Taman Mawar, serta Maybach dan kendaraan lainnya juga telah pulih. Tidak, jangan. Ketika Jeani mendengar itu, rumah besar dan mobil mewah yang dia tinggali hilang, dan air mata langsung berlinang. Billy juga berpura-pura sedih, lalu berkata, kakekku memberiku segalanya di Yunzu. Karena kakekku ingin kembali, ya, aku akan menyerahkan sahamnya dan tidak lagi menjabat sebagai Presiden Huaseng. Meninggalkan kantor, saya ingin Hanakin menjadi Presiden Grup Huaseng, oke. Hanakin disebutkan namanya, dan suasana hatinya sangat rumit. Dia tidak berharap Billy memilih dirinya sendiri sebagai presiden. Butler Fang melirik Hanakin dan berkata, yah, Tuan Qin berani dan banyak akal, dan saya telah mendengarnya sejak lama. Saya tidak akrab dengan Grup Huaseng, jadi mulai sekarang, Hanakin akan diundang ke menjabat sebagai Grup Huaseng. Presiden. Fang, Tuan Fang. Hanakin tidak jelas. Dia memimpikannya posisi ini selama berapa tahun. Dia selalu berpikir bahwa wakil presiden dari sebuah perusahaan terdaftar adalah puncak yang bisa dia perjuangkan sebagai seorang wanita. Fang Stewart dapat melihat bahwa Hanakin sangat bersemangat, dan tersenyum, jangan terlalu senang, Tuan Qin, belum tentu merupakan hal yang baik untuk menjadi presiden grup Huaseng sekarang, karena Huaseng masih diserang oleh Liu. Keluarga. Saya harap setelah Billy meninggalkan kantor, keluarga Liu akan berhenti menembaki Huaseng. Jika tidak, jika dia bersikeras membuat Huaseng bangkrut, Anda, Presiden, tidak akan dapat melakukannya selama beberapa hari. Hanakin tahu situasi saat ini, tetapi tidak peduli apa, dia masih ingin mendapatkan posisi presiden. Hanakin membungkuk hormat kepada Butler Fang, dan kemudian membungkuk kepada Billy berkata, terima kasih, Tuan Fang, dan Tuan Ye, tidak peduli apa, saya pasti akan hidup dan mati bersama Huaseng. Butler Fang dan Billy memandang Hanakin dengan lega dan tersenyum. Pada saat ini, Billy berkata kepada Hanakin di dalam hatinya, Hana, perpisahan ini, mungkin saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi rekan kerja lagi dalam hidup ini, atau bahkan bertemu satu sama lain. Posisi Presiden Grup Huaseng adalah hadiah terakhirku untukmu. Terima kasih, kamu menyukaiku. Billy tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Hanakin menyukainya, Dewi pertama dunia bisnis di Yunzu. Namun, Billy selalu terjerat dalam perasaan Jeani, Jalang, dan tidak pernah berpikir untuk berkembang bersamanya. Sekarang, Billy telah secara sukarela menyerahkan pengalaman bisnis ini, dan dia juga akan meninggalkan grup Huaseng sepenuhnya, dan tidak ada hubungannya dengan Hanakin. Hubungan ini akhirnya gagal. Harga saham hijau suram. Episode 138. Butler Fang pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah Stewart Fang dan Liu Zengkun pergi, hanya Billy, Jeani dan Hanakin yang tersisa di kantor. Di layar TV, harga saham Huaseng Group masih jatuh, hijau suram. Hanakin memandang Billy, dengan perasaan campur aduk di hatinya, Tuan Ye, mungkin kakekmu hanya bingung untuk sementara waktu, jangan terlalu sedih. Billy tersenyum dan berkata, aku tidak lagi presiden, Anda adalah grup Huaseng. Presiden, setelah saya pergi, saya harap Anda dapat memimpin Huaseng untuk melangkah lebih jauh, mungkin di masa depan saya tidak akan bisa makan dan saya akan datang ke sini untuk melamar pekerjaan, maka Anda akan harus menerimaku. Tuan Ye. Hidung Hanakin menjadi masam ketika mendengar ini, dan dia menangis. Ini adalah pemandangan yang sangat langka. Hanakin selalu menjadi citra wanita kuat di tempat kerja selama bertahun-tahun. Dia bisa membuat presiden yang mendominasi berlutut di depannya. Dia bisa melempar pria dewasa ke atas bahunya dan memukulinya. Tapi dia tidak pernah menunjukkan sisi lembutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menangis di depan bosnya. Dia bersyukur atas pertemuannya dengan Billy. Selama periode ini, bekerja di bawahnya adalah hari yang paling membahagiakan baginya. Billy menepuk bahu Hanakin dan berkata, Tuan Qin, tolong bantu saya mengadakan konferensi pers, saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya. Setengah jam kemudian, pengumuman Billy tentang pengunduran dirinya sebagai presiden grup Huaseng menjadi berita utama di jaringan keuangan utama. Tianhai, Villa Zamrud. Hahaha, Billy telah mengundurkan diri sebagai presiden. Billy telah mengundurkan diri sebagai presiden. Dia telah kehilangan. Dia telah dikalahkan oleh saya. Liu
Yuze tertawa liar, ia dan Fang Chao saja selesai menonton Pers Hua Seng grup video konferensi. Dalam video tersebut, Billy mengumumkan dengan cemas bahwa dia mengundurkan diri sebagai presiden dan menunjuk Hanakin sebagai presiden. Dan pada saat ini, Fang Chao 1000 kali, 10.000 kali lebih bersemangat daripada Liu Yuze. Fang Chao melompat ke sofa di ruang tamu dengan sepatunya, dan berteriak pada Liu Yuze, "Kamu luar biasa. Liu Yuze, kamu luar biasa. Kamu membuat Billy dari presiden menjadi orang biasa. Kamu terlalu hebat." Liu Yuze juga tertawa. Mengatakan, "Tentu saja." Keduanya dengan gembira bertepuk tangan untuk merayakan, seolah-olah di lapangan basket, Liu Yuze telah menyelesaikan sebuah lore atau dung. Setelah merayakan dengan Liu Yuze, Fang Chao berlutut di sofa lagi dengan penuh semangat, mengangkat kepalanya, melihat ke langit-langit, dan berteriak, "Ayah, Billy membuatmu bangkrut, Bu, Billy mempermalukanmu sepanjang malam, aku akhirnya di sini. Balas dendam. Apakah kamu melihatnya? Berani menutup teleponku." Episode 139. Liu Yuze menamparnya, "Bibiku belum mati, mengapa kamu berteriak ke udara untuk memberitahu mereka dan memanggil mereka?" Tentu saja Fang Chao akan memanggil orang tuanya, namun, keluarga Fang kehabisan uang sekarang, dan bahkan jika mereka membalas Billy, diperkirakan mereka tidak akan terlalu bahagia. Fang Chao berkata kepada Liu Yuze, "Kamu yang harus menelepon sekarang, Yuze, mengapa kamu tidak memanggil pelacur itu Jeannie dan memamerkannya?" Liu Yuze mengangguk, "Ya, kuku kecil ini akhirnya menjadi milikku sekarang." Haha. Ketika Liu Yuze berada di depan Jeannie, dia terus menggonggong seperti saudara perempuan peri, dengan hormat dan rendah hati, dengan gerakan menjilati anjing. Namun, secara pribadi, nama Jeannie sangat jelek. Liu Yuze memanggil Jeannie, tetapi Jeannie menolak untuk menjawab. "Berani menutup teleponku." Liu Yuze sedikit marah. Namun, dalam waktu kurang dari 10 detik, Liu Yuze tiba-tiba menerima pesan WeChat dari Jeannie, "Aku akan meneleponmu nanti malam." "Haha, Jeannie mungkin bersama Billy, jadi aku akan ikut denganmu malam ini. Mari kita bicara dengan manis." Liu Yuze tersenyum bangga, dan sudah membuka sampahnya dengan Fang Chao untuk merayakannya. Yunzu, bangunan perusahaan grup Huaseng. Setelah konferensi pers selesai dan presiden diserahkan kepada Hanakin, Billy berkemas dan hendak pergi. "Kembalikan mobilku." Hanakin datang ke lift untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Billy dan Jeannie, dan menyerahkan kunci mobil Porsche kepada Billy. Dia tahu bahwa Maybach tempat Billy duduk pagi ini telah diambil oleh butler Fang. Billy mendorong tangan Hanakin menjauh, "Terima kasih, tidak, kami hanya akan naik taksi dan kembali." Jeannie menundukkan kepalanya, dan banyak rekan di perusahaan keluar untuk mengirim mereka pergi. Baik, Jeannie merasa malu. Ketika dia datang ke perusahaan untuk pertama kalinya, dia sangat cantik, semua orang memuji dia sebagai istri presiden dan kecantikannya. Tapi sekarang, dia merasa semua orang menertawakannya. Tuan Ye berjalan perlahan, sering datang untuk bermain ketika Anda punya waktu. Zhou Rongrong dan yang lainnya melambaikan tangan kepada Billy. Di masa lalu, Billy sangat baik kepada bawahannya. Setelah mengambil alih sebagai presiden, tunjangan karyawan juga meningkat banyak. Mereka semua sangat menyukai Billy sebagai bos. Billy tidak mengatakan apa-apa, naik lift ke lantai bawah, dan berjalan keluar dari gedung perusahaan. Jeannie sedikit mengeluh, "Mengapa kamu kembali? Kebun mawar sangat jauh dari sini. Hanakin memberimu kunci mobil, mengapa kamu tidak mengambilnya? Bukannya kamu tidak mengembalikannya padanya?" Titik petik 2. Billy berkata, "Kamu tidak suka duduk Didi. Saya memanggil Didi." Post Navigation. Benar-benar berubah. Episode 140. Jeannie bergegas untuk berbicara, dan membalas, "Siapa yang suka duduk di Didi? Saya suka naik Porsche." Adalah pertama kalinya Jeannie berbicara kepada Billy dengan sikap ini sejak pernikahannya kembali. Billy tidak sedih, tetapi sangat bahagia. Begitu karir Billy sepi, sikap Jeannie terhadap dirinya sendiri benar-benar Ini berarti rencananya benar, dan segera, Jeannie akan mengambil inisiatif untuk mengajukan cerai. Billy terus berkata dengan lembut, "Bukankah kamu pulang dengan Didi beberapa hari yang lalu?" Jeannie sedikit bersalah dan tidak berani membantah apapun. "Didi,
cuacanya sangat cerah di cuaca buruk ini. Keluarkan kacamata hitam GM dari tas dan kenakan untuk menghalangi mata yang menyilaukan. Kacamata hitam ini juga gaya yang sama dari banyak selebriti terkenal. Setelah Wang Jiani memakainya, mereka benar-benar seperti bintang dan sangat cantik. Setelah beberapa saat, Didi dipanggil oleh Billy pergi ke pintu gedung perusahaan. Itu adalah mobil yang Jiani bahkan tidak tahu apa namanya. Jiani adalah kecantikan putih dan kaya, dan tidak mungkin baginya untuk tidak mengenali logo mobil yang bagus, kecuali jika itu adalah mobil domestik yang harganya kurang dari 100.000 yuan. Wang Jiani melirik mobil dan berkata, apakah Anda menyebut model normal? Halo. Saya tidak mengendarai mobil semacam ini. Billy berpura-pura bodoh dan berkata, apakah saya masih bisa memilih model? Saya tidak tahu banyak tentang itu. Billy sengaja menyebut mobil murah-murah semacam ini, karena Wang Jiani, kamu jalang murahan. Jatuh jatuh jatuh. Billy dan Wang Jiani tidak masuk ke dalam mobil untuk waktu yang lama. Pengemudi sudah mulai mendesak untuk membunyikan klakson, dan dia membuka jendela dan bertanya kepada mereka berdua, apakah kamu akan masuk ke mobil? Wang Jiani berkata kepada pengemudi, ayo pergi, kita tidak akan duduk. Mobil semacam ini. Setelah itu, Jiani menggunakan ponselnya untuk memesan mobil mewah. Dia wanita yang menyukai kesombongan. Aku bahkan tidak ingin duduk di mobil biasa, apalagi mengharapkanmu menanggung kesulitan bersamaku. Billy telah sepenuhnya menilai Jiani, hanya orang kaya yang bisa bersamamu bersama-sama, Anda hanya dapat memiliki uang untuk mencintai wanita yang Anda cintai. Dalam 2 hari terakhir, Billy masih sedikit khawatir, bagaimana jika Jiani masih tidak mau berpisah darinya setelah dia dikeluarkan dari keluarga, dan bersedia menanggung kesulitan bersamanya. Billy sangat mencintainya, mungkin dia akan melunakkan hatinya lagi dan memaafkannya. Namun, sekarang, Billy tidak perlu khawatir tentang masalah ini, dia jelas bukan wanita yang mau bertarung denganmu. Keduanya kembali ke Rose Garden Villa oleh Didi begitu mereka memasuki rumah, Sulan berjalan ke arah Billy dengan segelas lemon verbena. Xiao Chen sudah kembali. Mengapa hari ini begitu pagi? Ibuku baru saja menerima telepon dari Jiani dan tahu bahwa kamu sudah kembali, jadi dia membuatkan secangkir teh untukmu. Berksatu Uman, jadi saya bertanya kepada teman-teman saya, mereka mengatakan bahwa minum teh ini dapat menghilangkan rasa mual, Anda harus mencobanya post navigation.